Kabupaten Konawe Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 5.003,39 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Wawalesea yang mencakup wilayah seluas 149,40 km persegi. Berdasarkan data monografi tahun 2019, terdapat 3.476 jiwa yang menempati kecamatan ini, yang terdiri dari 8 desa. Salah satu desa yang menempati kecamatan ini adalah Desa Lemobajo. Desa Lemobajo adalah sebuah desa yang menyimpan banyak hal berkesan di hati setiap yang menempati desa ini. Wilayah Desa Lemobajo memiliki luas sebesar 15,52 km persegi, di mana desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama ini saya akan sedikit berbicara tentang berdirinya Desa Lemobajo. Jadi Desa Lemobajo ini awalnya didirikan sejak zaman Belanda, tetapi belum definitif, baru bersifat persiapan. Nanti setelah pada tahun 1963 Desa Lemobajo ini sudah definitif yang dipimpin oleh kepala desa pertama, yaitu Bapak Haji Mahmud. Kemudian mendiami Desa Lemobajo awalnya memang dari suku Bajo memang. Kenapa dinamakan ini Desa Lemobajo? Karena menurut orang-orang tua kami di sini, bahwa di kampung ini terdapat satu pohon jeruk atau dalam bahasa Bajonya lemon. Nah, kemudian masyarakat yang datang di kampung ini adalah orang Bajo, maka dinamakanlah Lemobajo. Jadi kemudian dinamakan Desa Lemobajo. Jadi itu secara singkat kenapa Lemobajo ini dinamakan Desa Lemobajo. Jadi terdiri dari dua suku kata, Lemo dan Lemobajo. Jadi Lemonya itu bahasa Indonesianya itu jeruk, kemudian Bajo ini dari suku Bajo yang mendiami Desa Lemobajo ini. Pada bagian utara, Desa Lemobajo bersampingan dengan Desa Kampucina. Di bagian timur, Desa Lemobajo berhadapan dengan Laut Banda. Pada bagian selatan, ada Desa Kampung Bunga dan Desa Alo-Alo. Sedangkan pada bagian barat, Desa Lemobajo bersebelahan dengan Kecamatan Pondidah. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada desa tahun 2023, total penduduk Desa Lemobajo sebanyak 423 jiwa, yang mana terbagi atas 3 dusun yang terdiri atas Dusun Sudiro, Dusun Kampung Tengah, dan Dusun Empang, di mana masing-masing dusun tersebut memiliki 2 rukun tetangga di dalamnya. Mereka hidup dengan damai dan saling berdampingan dengan sangat baik. Fasilitas publik di Desa Lemobajo meliputi kantor desa, pustu desa, rumah desa sehat, balai desa, sanggar PKK, museum, kantor BPD, dan masjid. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Lemobajo memiliki sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar,
serta sekolah madrasah sanawiyah dan aliyah. Desa Lemobajo menjadi salah satu daerah yang memiliki pesona dengan keindahan dan kekayaan alam, yang mana harmoninya telah menyatukan masyarakat Lemobajo dalam lingkaran kehidupan yang sejahtera dan berkesinambungan. Ekonomi mereka pun terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya menjadi guru, bertani, bernelayan, berwirausaha, serta berjabat sebagai PNS dan perangkat desa. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan sebuah kegiatan, di mana kegiatan yang sangat berperan di desa ini adalah aktivitas Majelis Taklim Ibu PKK dan volleyball Karang Taruna. Masyarakat Lemobajo setiap tahunnya juga sering berpartisipasi di setiap kegiatan lomba dan sudah mendapatkan banyak prestasi baik dalam bidang seni maupun dalam bidang olahraga. Saya selaku Ibu Penggerak PKK Desa Lemobajo, saya selalu mengadakan kegiatan yang membantu pelaksanaan di desa. Kalau Ibu PKK, kegiatannya setiap hari Kamis mengadakan kerja bakti di masjid, mengadakan arisan setiap bulan, arisan PKK setiap tanggal 11 dan arisan Majelis Taklim beradakan setiap bulan dengan yasinan. Keseluruhan penduduk desa Lemobajo memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental, seperti yasinan, pengajian, dan sholawat ibu-ibu jamaah yang dilaksanakan di setiap bulannya. Desa Lemobajo juga memiliki sisi adat istiadat serta tradisi yang masih dilestarikan di desa ini. Salah satunya ula-ula yang masih menjadi simbol kebesaran di desa Lemobajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sejarah berdirinya Desa Lemobajo sebagaimana yang kami ketahui berdasarkan cerita dan ulasan dari para leluhur-leluhur kami atau nenek moyang kami, Desa Lemobajo itu terbentuk berdasarkan dua kata, yaitu Lemo dan Bajo. Lemo ini berdasarkan itu adalah karena banyaknya pohon lemon atau yang kita kenal itu jeruk. Nah, sehingga tapi maksudnya di sini itu lemon itu lemo yang besar, jeruk yang besar. Sehingga diambil kata awalannya dari situ, yaitu Lemo, dan Bajo yaitu Bajo. Jadi gambarannya seperti itu, sehingga disimpulkan diberikanlah nama itu Desa Lemobajo. Sistem yang dulu ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu masih zaman Belanda, itu adalah sistem kepala suku.
menjadi kepala suku yang diberikan amanah untuk memimpin sementara di wilayah desa Lemo Bajo. Jadi suku awal yang mendiami desa Lemo Bajo ini adalah pada dasarnya secara umum dari leluhur kami, dari nenek moyang kami, itu yang pertama membuka kampung ini itu adalah suku Bugis Bajo. Jadi karena berdasarkan garis keturunan, kami itu berada di gabungan antara suku Bugis dan suku Bajo, di mana kami ini berasal dari keturunan pernikahan antara anak Raja Bugis, anak Raja Bone, dan anak dari Raja Bajo itu. Sehingga pada zaman penjajahan atau dulu itu waktu dikisahkan dalam tragedi Rumpah Nabone, itu nenek moyang kami itu mengasingkan diri karena di kerajaan Bone pada waktu itu terjadi kekacauan yang menyebabkan sehingga nenek moyang kami itu mengasingkan diri atau pindah atau berimigrasi sampai di desa Lemo Bajo ini melalui Selat Tiworo yang ada di Kabupaten Muna Barat, kemudian sampai di atau singgah di desa Tanasa, desa Nii yang tempat PLTU sekarang yang ada di Kabupaten Konawe, kemudian lalu terus ke desa Lemo Bajo ini. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau untuk adat istiadat yang masih ada, biasanya kita setiap ada acara sakral, baik itu acara pernikahan atau acara potong rambut dan lain sebagainya. Kalau untuk acara pernikahan biasanya sebagaimana tradisi kami, suku Bugis Bajo yang berada di desa Lemo Bajo ini, terutama dari adat Bajonya itu masih ada ula-ula. Simbol ula-ula ini adalah simbol keturunan dari suku Bajo kami. Kemudian ada juga yang namanya lambing. Lambing ini biasanya digunakan itu berdasarkan keturunan dari suku Bugisnya. Lambing itu di dalamnya ada semacam yang dinamakan itu campaniga, atau ada yang bergantung di dalam lambing itu yang terdiri dari ada gelang 2 pasang yang digantung dengan benang. Nah, itu ada beberapa barang pusaka yang memang juga masih digunakan sampai sekarang. Di antaranya itu tombak, itu masih ada. Kemudian perisai atau tameng. Kemudian dalam proses pernikahan itu biasanya ada namanya rimpaang. Rimpaang ini itulah yang dipikul, artinya yang semacam alat yang memang sudah dibuat untuk memikul baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Kemudian ada lagi dalam pernikahan itu, setiap pernikahan itu biasanya digunakan silat yang menggunakan tadi tombak itu dengan tameng dan juga parang dengan tamengnya. Cuma belakangan ini sudah sekitar 20 tahun yang lalu, yang digunakan sekarang itu adalah tradisi manca api. Yaitu tradisi manca api ini dalam setiap pernikahan itu, setiap pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu biasanya ada yang melakukan tarian manca api ini. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang ke desa ini. Salah satunya kami, mahasiswa KKN di Lemo Bajo tahun 2020. Di desa ini, masyarakat menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras, saling membutuhkan, dan saling mengasihi satu sama lain.
Iya, jadi harapan kami di Desa Lembu Bajo ini semoga menjadi desa yang sejahtera, desa yang mandiri. Itu semua harapan kami. Semoga menjadi desa yang mandiri, masyarakat yang sejahtera, beragama, dan alhamdulillah ada di Korea Utara ini yang agamais adalah di Desa Lembu Bajo ini. Itu barangkali harapan kami. Saya pemerintah desa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan desa kami ini desa yang sejahtera, makmur, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mau diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harapan itu Desa Lembu Bajo semoga sukses menjalankan pemerintahan yang ada di desa. Harapannya kami di Desa Lembu Bajo ini, yang pertama itu adalah adanya pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkesinambungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan di bidang keagamaan, terutama pembangunan masjid lebih dikembangkan lagi, baik melalui bantuan pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah. Kembali ke poin pertama bahwa bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia atau generasi muda Bajo yang lebih bisa bersaing, juga memiliki karakter yang kuat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Jadi seperti itu.